Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita di malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan enggak kalah pokok adalah masih diberikan akal yang sehat. Apakah terpegang akal yang sehat? Di antara anugerah Allah yang paling tinggi, yang paling agung, itu adalah akal kita. Maka semua perintah agama ini itu Allah hadapkan kepada orang-orang yang berakal. Wajibnya sholat bagi orang yang berakal, wajibnya puasa bagi orang yang berakal, wajibnya zakat begitu juga, wajibnya ini haji begitu juga. Sampai ke jual beli, orang nggak boleh menjual dan nggak boleh membeli kalau orang itu nggak berakal. Maka hana urung mekat yang pungo, itu syarat, itu rukun. Artinya bahwa orang-orang yang berakal itulah orang-orang yang paling mulia, dan itulah bedakan kita dengan binatang. Jadi beda antara binatang dengan manusia. Manusia Allah berikan dia akal. Maka juga Allah perintahkan kita ini menjaga akal kita. Caranya bagaimana? Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di antara kita ini menjaga akal kita, makanlah makanan, minumlah minuman yang dia halal dan juga dia baik. Untuk apa? Jangan sampai makanan, minuman itu merusak akal kita. Itulah hikmah dibalik kenapa Allah mengharamkan kita ini ya minuman yang memabukkan, baik itu khamr maupun ya narkoba seterusnya, karena ini merusak akal kita. Maka kita hari ini alhamdulillah walaupun kedua-dua, di antara Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berumur 40 tahun dan orang itu Allah sayangi, orang itu dalam ketaatan Allah, maka Allah bebaskan orang itu tidak penyakit. Penyakit yang pertama, orang yang taat sama Allah sampai umur 40, maka di umur 40 seterusnya Allah berikan dia akal yang sehat dan dia tidak hilang akal atau enggak pelupa, apalagi gila. Maka pertama Allah bebas orang ini dari penyakit al-junun, bahasa hadisnya, gila. Yang kedua al-baras, ini penyakit kulit, kudis, yang menjijikkan. Kata alhamdulillah di poin ini Allah berikan kesempatan ini walaupun kartu pelutun bahkan lebih, kita ini bebas dari al-baras. Yang kedua penyakit al-juzam, apa ini, supak putih dari mana. Maka orang-orang yang taat sampai umur 40 tahun Allah berikan dia kelebihan-kelebihan ini, akalnya sehat, ingatannya kuat, dia bebas dari penyakit kulit. Maka bagaimana cara kita hari ini supaya anak-anak kita pun juga bebas dari ini? Maka yang pertama adalah ini menjaga pergaulan anak-anak kita. Maka seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya, itu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, panggillah anak beliau yang namanya Hasan. Maka Ali memberikan wasiat. Maka masyhur dengan tema ini wasiat beliau, ausa Ali bin Abi Thalib ibnahu Hasan. Maka kata Ali bin Abi Thalib ke anak beliau Hasan, ya ayyuhal walad, wahai anak berdua, kata Ali, aghnal ghinal aqlu, kekayaan yang paling kaya itu nak, kata Hasan, adalah akal. Dan kefakiran yang paling fakir itu adalah al-humku, kebodohan. Maka jaga dirimu, kata Ali ke anak beliau, jangan sampai menjadi bodoh. Nah untuk itu Ali mengajarkan kita ini memilih kawan. Maka Ali perintahkan anak beliau Hasan itu untuk memilih dalam pergaulan. Yang pertama kata Ali, ya Hasan, iyyaka wa musadaqatil ahmak.
Jangan pernah kamu Hasan berkawan dengan orang yang ngut, yang bodoh. Bahkan dodo pengen. Kita berikut bodoh yang berkawan dengan orang yang bodoh. Yang kedua kata Hasan ke anak beliau, iyyaka wa musadaqatal kazzab. Jangan pernah berkawan dengan orang-orang penipu, pembohong. Kita pun nanti juga akan jadi pembohong, akan jadi penipu. Yang ketiga kata Ali ke anak beliau, janganlah berkawan dengan orang-orang yang krik. Karena perangai yang krik itu nanti akan menularkan ke kita, kita pun juga akan jadi krik, pelit. Iyyaka wa musadaqatal bakhil, kata Ali ke anak beliau. Yang keempat kata Ali, iyyaka wa musadaqatal fajir. Janganlah berkawan dengan orang-orang yang dia ahli maksiat. Dia mengon hana salat, dia mengon hana puasa, dia mengon orang yang melanggar perintah Allah, yang hana sembahyang, yang pencuri seterusnya. Wa iyyaka wa musadaqatal fajir, kata Ali. Maka ini anak kita jagalah dari empat ini. Baik mengon yang bodoh tadi, yang pelit, yang penipu, pembohong, dan yang keempat dia ahli maksiat. Maka Rasul itu menjelaskan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama kawannya. Lantas Nabi perintahkan, falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka tengoklah siapa kawan kalian. Kalau kawannya itu pencuri, malam ini tinggalkan. Oh, ngonnya pemabuk, malam ini tinggalkan. Oh, ngon dia hana sembahyang, boleh mengon, ajak dia untuk sholat, bendro ikut nyandok anak sembahyang. Ini yang Rasulullah ajarkan tadi. Maka kita memang mesti memilih kawan, mesti memilih pergaulan. Supaya apa? Kita ini bagus agamanya, lurus agamanya.